Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang pengertian dan bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama kita lihat korupsi dalam literatur Islam. Itu dalam bahasa Arab dikenal beberapa istilah yang sepadan dengan korupsi. Kita lihat yang pertama ada rishwah atau suap menyuap. Kemudian yang kedua ada sirkah, mencuri. Kemudian yang ketiga ada al-ghasyu, menipu. Yang keempat ada khiyanah, pengkhianatan. Yang kesemuanya ini disebut dengan jarimah atau kriminal. Korupsi dari segi bahasa, kita lihat yang pertama, korupsi itu merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio. Nah, kemudian dari kata ini muncul istilah corruption dalam bahasa Perancis, atau korup dalam bahasa Inggris, dan korupsi dalam bahasa Belanda, yang secara harfiah bermakna kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Nah, ini kita temukan di dalam buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Berikutnya, korupsi sering diistilahkan dengan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pertama kita lihat korupsi, yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Yang kedua, yaitu pemufakatan atau kerjasama. Ini kolusi. Yang kedua adalah kolusi, yaitu pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Yang ketiga adalah nepotisme, yaitu setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Korupsi adalah suatu tingkah laku. Ini kesimpulannya, korupsi adalah suatu tingkah laku menyalahgunakan kewenangan jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum atau negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau yang terdapat dalam buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Beberapa unsur yang melekat pada korupsi. Pertama, korupsi itu merupakan tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. Kedua, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. Yang keempat, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi, atau lembaga instansi tertentu. Yang kelima, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara. Ada beberapa istilah yang terkait dengan korupsi. Pertama adalah korup, artinya sifat busuk
tidak jujur, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri, dan sebagainya. Yang kedua, korupsi, artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah korupsi atau koruptor, maksud saya koruptor, artinya orang yang melakukan korupsi atau yang disebut dengan pelakunya. Nah, bentuk-bentuk korupsi itu ada beberapa macam. Yang pertama, bentuk korupsi berupa kerugian keuangan negara. Ini perbuatan korupsinya adalah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada. Yang kedua, bentuk korupsi yang kedua adalah suap menyuap. Ini contoh perbuatan korupsi seperti memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara. Yang ketiga, bentuk korupsi yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan. Contoh perbuatan korupsinya adalah pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Bentuk korupsi yang keempat adalah pemerasan, di mana pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya. Bentuk korupsi yang kelima yaitu perbuatan curang, misalnya adalah pemborong yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang seperti mark up harga, pengurangan kapasitas, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah gratifikasi atau menerima hadiah. Gratifikasi pemberian sesuatu berupa hadiah atau tips atau pelicin kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Yang keenam adalah melanggar hukum, di mana perbuatan melawan hukum, menghilangkan bukti, memberi keterangan palsu yang dapat merugikan pihak lain atau negara. Jenis-jenis tindak pidana korupsi di dalam buku pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi itu ada beberapa macam. Ini yang pertama adalah melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. Yang ketiga, menyuap pegawai negeri, memberi hadiah kepada pegawai negeri, kemudian pegawai negeri menerima suap, pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, menyuap hakim dan menyuap advokat, hakim dan advokat menerima suap, kemudian ada pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan terjadi, pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi. Yang ke-11, pegawai negeri merusakkan bukti. Yang ke-12, pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti. Yang ke-13, pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti. Ke-14, pegawai negeri memeras.
Kemudian pemborong berbuat curang, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang terjadi, rekanan TNI Polri berbuat curang, pengawas rekanan TNI Polri membiarkan perbuatan curang, kemudian penerima barang membiarkan perbuatan curang, pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain, pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. Ya, ini juga termasuk bahagian daripada jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ada 27. Jadi, say no to korupsi, karena korupsi bukanlah rezeki.